Selamat pagi menjelang siang teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Baik ya, setelah lama kita tidak bertemu ya. Baik, kita mulai saja ya sesi perkuliahan kita karena waktunya sudah masuk. Saya mohon izin share screen teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita semua mengucapkan puji syukur ya atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bersyukur dan juga kesempatan untuk mensyukuri nikmat dan hidayahnya yang tiada bandingannya di muka bumi ini. Nikmat-nikmatnya yang sungguh sangat banyak ya, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom pada hari ini termasuk ya ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa, sebelum kita masuk ke sesi materi pada sesi perkuliahan kita pada hari ini, saya menghimbau teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran ya. Presensi kehadiran pada OLU ya atau Online Learning UHAMKA sehingga nanti tidak karena sesi presensi ini dibuka hanya pada saat jam perkuliahan berlangsung ya. Oke, baik, saya langsung saja. Apakah screen saya terlihat dengan jelas teman-teman mahasiswa? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, baik. Oke. Baik, hari ini kita masuk ke sesi ke-11 pada pertemuan di mata kuliah TIK ini. Seperti biasa, visi dan misi dari Prodi Bahasa Indonesia dan juga komponen penilaian ya, karena for your information teman-teman mahasiswa, kita sudah mendekati UAS ya. Saya kurang tahu di bahasa itu tanggal berapa ya, karena di sistem akademik itu belum ada ya tanggalnya, tapi kalau di teknik, fakultas teknik itu kita sudah, pekan ini adalah pekan terakhir untuk perkuliahan gitu ya, jadi pekan depan sudah masuk ke UAS ya, tidak terasa ya. Oke. Dan hari ini di sesi ke-11 ini kita akan membahas atau ngomongin atau mendiskusikan terkait tema bahasanya adalah TIK untuk pendidikan ya. Jadi penggunaan TIK ini banyak ya, ada TIK di bidang teknologinya gitu ya. Ada TIK di bidang pendidikannya, ada TIK di bidang kesehatan ya, TIK di bidang komunikasi, politik dan lain-lain sebagainya ya, ekonomi dan budaya gitu ya. Jadi banyak ya TIK ini kalau memang misalnya kita ingin bahas ya. Dan oke, ini kita ujiannya tanggal 17 sampai 25 ya. Oke, terima kasih infonya ya. 17 sampai 25. Jadi kemungkinan kita tinggal 2 pertemuan lagi ya. Oke, baik. Kurang lebih ya 2 pertemuan lagi. Baik, saya kembali lagi.
Jadi TIK ini yang akan kita bahas adalah terkait tentang pendidikan, karena memang teman-teman bidang ilmunya adalah di bidang pendidikan, dan spesifiknya lagi adalah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya. Sekarang namanya seperti itu, bahasa dan sastra Indonesia. Mantap ya. Baik. Nah, tema bahasan hari ini juga kita akan melihat tren perkembangan TIK gitu ya. Jadi TIK ini mengalami perkembangan ya, dan saat ini kita hanya membahas trennya saja. Lalu legalitas penggunaan TIK untuk pembelajaran, jadi dasar hukumnya TIK itu diperbolehkan ya untuk digunakan untuk di bidang pendidikan maupun di media pembelajaran ya, ada dasar hukumnya, jadi dilindungi oleh undang-undang. Terus aplikasi TIK untuk pendidikan, terus ada kita mengenal yang namanya sistem e-learning ya, e-learning ya. Apa itu e-learning? Ya, contoh-contoh penggunaan e-learning, terus nanti hubungannya dengan kualitas pembelajarannya, dan juga mungkin kita akan mendiskusikan terkait potensi penghambat dari e-learning tersebut ya. Baik, jadi hari ini bersifat teori sekali gitu ya, bersifat teoritis sekali hari ini. Kita belum ada praktikum, mungkin di pekan berikutnya. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan muhasabah untuk hari ini ya, dari Quran Surat Ali Imran ayat 104 ya. Jadi pada intinya Allah menyuruh kita ya di dalam firman-Nya ya di surat Ali Imran ayat 104, setidaknya ada sekelompok orang atau segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan ya, kebaikan dan bisa menyuruh berbuat yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar ya. Jadi janji Allah itu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung, dan semoga saja kita semua menjadi sekelompok dari golongan orang-orang tersebut ya. Setidaknya apa yang bisa kita lakukan, apakah itu dengan men-share ayat, men-share kebaikan ya, men-share senyum kita kepada orang lain, itu termasuk kepada salah satu orang yang menyuruh kepada kebajikan ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa menggunakan teknologi, mungkin kita bisa secara langsung, secara verbal ya menyampaikannya dan lain sebagainya. Banyak cara sebenarnya ya. Sehingga nanti ketika kita di hari akhirat nanti diminta pertanggungjawabannya, setidaknya kita pernah melakukannya, dan setiap hari itu lebih bagus ya. Jadi saya juga menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, tidak hanya di kelas ini tapi di kelas yang lainnya, supaya untuk terus berbuat kebaikan gitu ya. Baik, Tep, kembali kepada laptop ya. Jadi TIK untuk pendidikan. Nah, sebelumnya ya, penggunaan TIK ini sangat erat hubungannya dengan infrastruktur. Ya, infrastruktur yang dimaksud itu seperti apa? Jadi saya hanya memperkenalkan saja ya, tidak membahas lebih detail ya terkait infrastruktur ini. Hanya memperkenalkan saja. Jadi infrastruktur yang mendukung di bidang TIK untuk pendidikan khususnya ya, yaitu yang paling utama adalah bandwidth ya, atau kalau bahasa Indonesianya itu lebar jalur ya, lebar jalur apa? Lebar jalur internet ya. Oke, dan di Indonesia ini high internet bandwidth ini lebih dikenal ya dengan DSL atau digital subscriber line. Ada juga yang istilahnya WiMAX ya, atau wireless broadband access ya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kalau DSL itu lebih kepada penggunaan internet melalui penghantar kabel ya, atau jaringan internet melalui kabel. Sedangkan WiMAX itu lebih kepada wirelessnya atau tanpa kabelnya gitu ya, less cable, wireless gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan juga tidak kalah penting yaitu terkait teknologi ya, teknologi baik laptop, notebook maupun teknologi mobile ya, Jadi sekarang kalau misalnya kita ngomongin mobile teknologi itu tidak harus apa namanya ya, handphone ya, bisa juga smartphone, bisa juga tablet ya, PDA ya, zaman dulu ya, personal digital assistant ya, PDA, dan juga kalau istilah sekarang yang lagi ngetren itu namanya IoT atau Internet of Things ya, semuanya terhubung dengan internet.
baik smartwatch ya, apalagi tuh smart wristband ya dan lain-lain sebagainya ya. Jadi semua device kita yang kita gunakan atau wearable device ya, perangkat yang kita gunakan itu bisa terhubung kepada internet. Terus ada web application-nya ya, web application tentunya didukung oleh vendor ya, baik dan lain-lain sebagainya lah ya, bisa berbentuk aplikasi ya dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering digunakan adalah web application dengan berbasis ya open source ya, atau sumbernya terbuka ya. Jadi kalau vendor base ini sumbernya tertutup, kita tidak bisa mengembangkan karena itu license ya. Jadi istilahnya kalau masakan tuh bumbunya rahasia gitu ya. Dan kalau kita mengkopinya terus kita komersilkan, kita kena apa namanya ya, undang-undang hak cipta. Tapi kalau open source kita bebas ya. Tapi tetap istilahnya menuliskan ini kredit dari sebelumnya kita kembangkan siapa gitu ya. Open source ya. Jadi yang paling terkenal dan saat ini digunakan ya, jadi web application-nya dengan berbasis Moodle. Nah, kalau Moodle ini mungkin teman-teman setiap hari sering menggunakan, jadi seperti Olu. Olu itu dia dikembangkan ya karena open source ya, dikembangkan dengan Moodle ya, Moodle, teknologi Moodle. Oke, itu Olu ya. Jadi kita selalu menggunakan virtual class kita ya menggunakan Olu dan itu berbasis Moodle. Sebenarnya banyak, nggak hanya Moodle ya, jadi ada Sakai, Clearline, ya, dan lain sebagainya lah. Jadi kita tidak membahas secara detail terkait web application ini, hanya pengantarnya saja. Jadi ini adalah hubungannya ya, jadi perjalanan internet dari klien gitu ya, klien dari kita nih ya, sampai dengan ini ya, jadi perjalanannya cukup rumit gitu ya, kalau dijelaskan, panjang sekali ya, setidaknya zaman sekarang orang lebih sering menghubungkannya dengan big data ya. Jadi big data ini sistem basis datanya tidak menggunakan yang konvensional seperti mungkin teman-teman pernah mendengar SQL atau MySQL, tapi sudah menggunakan Hadoop ya, yang maskotnya gajah gitu, Hadoop ya. Ya, big data itu Hadoop ya. Oke, baik. Terlalu lebar kita pembahasannya. Baik, lanjut. Ini adalah legalitas penggunaan TIK untuk pembelajaran. Jadi TIK ini digunakan untuk pembelajaran tentunya dipayungi oleh dasar hukum. Salah satunya adalah SK Mendiknas atau SK Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2001 ya, September 2001, yang pada waktu itu 2001 sudah mendorong perguruan tinggi ya. Jadi saya hanya membahas perguruan tinggi saja, tidak melebar terlalu jauh sekolah dan lain-lainnya. Jadi perguruan tinggi di tahun 2001 sudah didorong oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada waktu itu namanya, sekarang adalah Kemendikbud ya, untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Nah, tentunya ketika menyelenggarakan pendidikan jarak jauh juga harus dilengkapi dengan infrastruktur seperti yang tadi ya, infrastruktur yang kita bicarakan pada slide sebelumnya. Oke, jadi macam-macam ya. Jadi terus juga karena ini ngomonginnya tentang perguruan tinggi, tentunya perguruan tinggi telah harus melakukan berbagai persiapan seperti ya. Jadi dosennya didorong untuk mengikuti pelatihan tentang bagaimana menggunakan terkait pengembangan bahan belajar berbasis elektronik ya. Terus terkait penggunaan pembelajaran elektronik yang tersedia, yang memang tersedia ya, dari entah itu dari vendor ya, vendor base atau open source base gitu ya. Terus juga melakukan eksperimen ya terkait penyajian materi perkuliahan yang sekiranya cocok digunakan terhadap peserta didik gitu ya. Nah, berikutnya adalah dasar hukum yang kedua, yaitu undang-undang. Nah, ini lebih tinggi lagi ya, kedudukannya. Tadi surat keputusan menteri. Nah, kalau ini adalah undang-undang yang mengesahkan, yaitu DPR gitu ya, DPR RI beserta MPR ya, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya. Ada di pasal 1 nomor 15, yaitu terkait
istilah PJJ atau pendidikan jarak jauh ya. Jadi PJJ karena tadi kan bunyinya adalah yang sebelumnya SK Menteri itu adalah perguruan tinggi didorong untuk melakukan PJJ. Nah, sekarang diperjelas lagi PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik. Jadi tidak bisa saja tidak di tempat yang sama ya, walaupun waktunya sama atau bisa saja waktunya sama, waktunya berbeda dan tempatnya juga berbeda ya dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, yang pastinya adalah menggunakan berbagai sumber belajar. Ya. Bisa juga melalui TIK ataupun media lain seperti media konvensional lainnya. Gitu ya. Dan yang pasal 35 ayat 1-nya membahas terkait infrastrukturnya, yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mensupport PJJ ini, pendidikan jarak jauh ya. Jadi bisa saja dia ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, ya perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Termasuk ya yang terakhir adalah penggunaan TIK. Jadi penggunaan TIK ini memang sudah dipayungi jauh sebelum masa pandemi ini bergulir ya. Cuma ketika masa pandemi ini tahun 2019 2020 tepatnya di Indonesia 2020 memaksa semua perguruan tinggi untuk sekaranglah waktunya untuk menerapkan PJJ gitu ya. Jadi dulu masih ogah-ogahan gitu ya, masih ya tenang aja lah, masih bisa konvensional gitu ya. Tapi sekarang tahun 2020 sampai dengan saat ini memaksa semua perguruan tinggi, tidak hanya perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah ya, sekolah dasar Dikdasmen gitu ya, pendidikan dasar menengah untuk ikut melakukan PJJ juga gitu ya. Jadi memang TIK ini sudah dipayungi ya, ada dasar hukumnya. Gitu. Baik, sekarang kita membahas aplikasi TIK untuk pendidikan. Sebelum kita membahas aplikasi TIK untuk pendidikan, sebaiknya kita mengenal dulu istilah-istilah yang sering digunakan di dalam pendidikan jarak jauh ini. Yang pertama ada distance education. Menurut Orneger ya di konferensi UNESCO tahun 2003, distance education is instructional delivery that doesn't constrain the student to be physically present in the same location as the instructor. Oke, jadi ini sudah saya terjemahkan ya. Jadi PJJ sama seperti tadi di SK Mendiknas itu ya, dan juga di Undang-Undang RI ya tahun 2003 merupakan penyampaian instruksional yang tidak membatasi siswa untuk hadir secara fisik di lokasi yang sama dengan instrukturnya atau pengajarnya. Sedangkan menurut Webopedia tahun 2003 juga, distance learning ya, istilahnya berbeda tapi maksudnya sama ya, adalah jenis pendidikan di mana siswa sendiri di rumah atau di kantor ya, karena yang melakukan perkuliahan di perguruan tinggi ya, karena kita membahasnya perguruan tinggi, jadi tidak hanya siswa yang memang secara reguler ya menghadiri perkuliahan, ada juga yang siswa yang dia dengan status bekerja ya atau karyawan gitu ya. Jadi bisa di rumah, bisa di kantor, dan dia berkomunikasi dengan fakultas atau penyelenggara ya atau program studi dan siswa lain, bisa melalui email, forum elektronik, atau sekarang ini karena tahun 2003 ya, sekarang kita forum elektronik lebih istilahnya adalah sosial media gitu, dan juga melalui konferensi video dan juga bentuk komunikasi berbasis komputer lainnya. Jadi memang TIK ini pada intinya adalah menekankan kepada penggunaan yang disupport oleh komputer. Terus ada juga istilah CL atau collaborative learning, atau istilah bahasa Indonesianya adalah pembelajaran kolaboratif. Adalah metode pembelajaran dengan saling melibatkan para peserta didik ya, dalam upaya yang terkoordinasi untuk dapat memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Jadi kita lebih sering mengenal dengan istilah kerja kelompok gitu ya. Atau tidak hanya kerja kelompok, ini bisa secara lebih luasnya ya, secara kolaboratif gitu ya, kolaboratif.
Tidak hanya peserta didik dengan peserta didik, tapi juga peserta didik dengan pengajarnya atau instrukturnya. Ada lagi istilah namanya PBL atau Problem Based Learning, atau bahasa Indonesianya adalah pembelajaran berbasis masalah atau studi kasus. Adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik. Ya, ada apa? Oke, bocor suaranya ya. Oke ya, jadi pada intinya metode pembelajaran ini menggunakan studi kasus ya untuk apa namanya pengayaan gitu ya, pengembangan pengetahuan ya. Jadi menggunakan studi-studi kasus atau contoh-contoh yang didasarkan pada yang dialami dalam kejadian sehari-hari. Oke, ada web based course ya. Web based course ini adalah kursus yang tersedia di web yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, yang pastinya melalui penggunaan internet dan browser ya, web browser. Ini sering ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi kita juga sering melakukannya ya. Ini istilahnya studi independen gitu ya kalau di kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi studi independen. Mahasiswa diperbolehkan untuk belajar secara mandiri dan itu bisa diakui secara SKS gitu ya. Saya kurang tahu kalau di bahasa Indonesia, tapi kalau di teknik itu bisa diakui secara SKS. Misalnya teman-teman ikut kursus dari program decoding atau bangkit ya dan lain sebagainya, itu bisa diakui secara SKS. Atau bisa juga teman-teman ikut PKM ya, program kreativitas mahasiswa ya, banyak ya skema-skemanya. Dan itu bisa dikonversi menjadi SKS. Bahkan kalau di Fakultas Pendidikan yang saya tahu itu adalah bisa dikonversi sebagai pengganti skripsi, gitu ya. Kalau PKM-nya bisa tembus PIMNAS, gitu ya. Lalu ada istilah lagi, ada namanya e-learning. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. E-learning adalah pembelajaran yang difasilitasi dan atau ya didukung melalui penggunaan TIK. Nah, simpelnya adalah seperti itu ya. Jadi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar gitu ya, yang difasilitasi dan juga didukung melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini bentuknya macam-macam. Baik, terkait fasilitas dari TIK itu ya, tadi ya ada difasilitasi ya, didukung melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Terkait TIK ini, jadi ada PIMNAS. Oke, ada yang nanya PIMNAS ya. PIMNAS ya, PIMNAS itu adalah level tertinggi untuk PKM. Jadi kompetisi tertinggi untuk PKM ya, seleksi PIMNAS gitu ya, itu adalah namanya adalah PIMNAS ya. Saya lupa kepanjangannya. PIMNAS itu pokoknya NAS-nya nasional. Dan itu sudah pasti kalau misalnya teman-teman lulus PIMNAS, itu kegiatan PKM-nya dibiayai oleh Belmawa dan apa namanya, itu bisa dijadikan sebagai pengganti skripsi ya, kegiatan tersebut ya. Jadi semoga teman-teman bisa lolos PIMNAS ya. Tentunya memang apa namanya, bersaing ya dari seluruh semua universitas di Indonesia gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah ini ya, fasilitas ya dari TIK. Ada, jadi ini berupa matriks gitu ya. Ada same time ya, ada different time. Kalau untuk waktu, jadi waktu yang sama dan waktu yang berbeda. Untuk yang di sini adalah tempat yang sama dan ini adalah tempat yang berbeda. Jadi kalau waktu yang sama dan tempat yang sama, jadi seperti kegiatan belajar mengajar di kelas gitu ya, atau classroom teaching. Face to face tutorial, jadi kegiatan tatap muka gitu ya. Pembelajaran tatap muka, bisa juga seminar, workshop ya, pelatihan, dan juga sekolah yang memang dilakukan di sekolah tersebut gitu ya. Nah, ini atau programnya istilahnya program yang biasa gitu ya, program reguler. Ada juga same place dan and different time. Jadi waktunya berbeda tapi tempatnya sama ya. Dan ini termasuk ke dalam Learning Resource Center ya, pusat studi gitu ya istilahnya ya.
pusat studi pembelajaran. Terus juga ini biasanya program reguler ya, dan juga ini menggunakan fasilitas internet ya, karena waktunya berbeda, artinya bisa saja materinya diakses kapanpun gitu ya. Tapi masih di tempat tersebut ya, masih di satu kampus ya, karena kita ngomongin kampus, di kampus tersebut ya. Jadi bisa di pusat studi, laboratorium, tentunya materi pembelajarannya menggunakan internet. Baik, matriks yang berikutnya adalah kalau dia same time dan dia different place. Jadi waktu yang sama tapi tempatnya berbeda. Nah, ini menggunakan fasilitas terkait audio conference ya, audio dan juga video conference, television waktu itu ya. Sekarang mungkin bisa menggunakan smartphone ya, tablet, PDA ya. Terus dengan fasilitas one way video atau video yang satu arah gitu ya. Jadi tidak interaktif ya. Jadi hanya satu arah, kita hanya menyetel rekamannya saja, atau bisa juga two way audio and video gitu ya. Ini harusnya tambahannya video ya. Jadi dua arah ya, video dan audio yang dua arah. Jadi kita bisa berinteraksi, bisa melakukan tanya jawab seperti Zoom gitu ya, seperti hari ini yang biasa kita lakukan Zoom atau Google Meet ya. Jadi tempatnya berbeda tapi waktunya dilakukan secara bersamaan ya di kolom yang ini. Oke. Terus ada juga yang namanya different time and different place. Waktunya berbeda dan juga tempatnya berbeda. Nah, ini jadi tempatnya bisa di rumah, bisa di kantor tadi ya, dan lain sebagainya. Dan ini difasilitasi juga dengan komputer konferensi ya. Terus juga pembelajarannya melalui tutorial ya, video-video yang sudah di-upload atau di-embed ya, dan juga dulu namanya email and fax communication ya. Jadi kalau sekarang sosial media sih lebih sering ya, udah nggak ada lagi orang menggunakan fax ya. Kalau email masih sering ya. Oke, ini adalah gambarannya ya, apa namanya, fasilitas yang mendukungnya ya, lebih spesifik ke infrastrukturnya ya. Jadi baik. Nah, muncullah istilah-istilah baru ya. Setelah adanya e-learning tersebut ya dan matriks tersebut, muncullah istilah baru di dalam pendidikan. Ada yang namanya lifelong learning, ada upskilling and reskilling gitu ya. Development, competition juga bisa dilakukan menggunakan pendukung TIK support gitu ya. Terus juga quality and relevant content, jadi konten-konten baik itu konten pembelajaran yang berkualitas maupun yang terkait gitu ya. Terus juga konten-konten yang dilakukan ya secara kreatif ya, baik maupun inovatif, baik dilakukan oleh pengajar ya, instruktur atau guru, maupun oleh mahasiswa tersebut ya, karena tugas-tugas juga bisa saja apa namanya, dengan upload YouTube gitu ya dan lain sebagainya ya, banyak sekali gitu ya. Dan yang pasti semuanya ini adalah anywhere anytime, di mana saja dan kapan saja gitu ya. Banyak platformnya ya, baik Classroom, Edmodo ya, Edmodo sama seperti Classroom gitu modelnya. Atau dia bisa juga menggunakan LMS ya, Learning Management System ya, seperti Olu gitu ya contohnya ya, yang sering kita gunakan ya, dan lain sebagainya banyak, maupun di internet ya, fasilitas-fasilitas internet lainnya. Baik, kita akan membahas melalui terkait sistem e-learning. Kenapa disebut e-learning? Karena yang pasti pelajar atau peserta didik ini dapat mengakses materi ajar tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi ruang, dan juga tanpa dibatasi tempat ya. Jadi kapan saja gitu ya, kapan saja dan di mana saja tadi ya. Prinsipnya adalah seperti itu. Terus dukungan TIK-nya bisa sinkronus ya, satu arah, asinkronus ya, atau berbeda arah ya, dan juga yang pastinya dapat direkam ya. Jadi
Sama seperti kegiatan perkuliahan hari ini juga direkam gitu ya. Jadi sehingga teman-teman mahasiswa yang tidak dapat hadir di perkuliahan hari ini, atau misalnya dia sudah hadir tapi dia ingin mengulang materinya, materi hari ini, dia bisa baik tidak hanya mengakses materinya via dalam bentuk presentasi ya, PDF ya, maupun juga dalam bentuk recordingnya, rekaman perkuliahannya. Terus bahan ajarnya bisa berupa multimedia. Ya, jadi tidak terbatas, bisa saja teks, bisa saja gambar, ya, ada gambarnya di situ, tidak hanya teks, bisa saja dia dalam bentuk audio video atau rekaman perkuliahan atau dalam bentuk animasi. Cuma kalau dibuat animasinya tuh repot ya, bikin animasi satu aja tuh udah cukup apa namanya? Menyita waktu ya. Jadi langsung saja gitu ya, biasanya pada pakai video. Oke. Dan paradigma pendidikannya adalah learning oriented, sama ya. Jadi dengan asumsi setiap peserta didik atau setiap pelajar atau setiap mahasiswa ingin belajar dengan sebaik-baiknya. Dan ini masih asumsinya juga, pelajar itu secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan, membangun pemahamannya sendiri, dan mengaitkannya dengan apa-apa yang telah diketahuinya atau dialaminya, yaitu tadi problem based learning atau pemecahan masalah dengan kasus yang sehari-hari. Dan dalam kasus kita TIK ini yang kemarin-kemarin seperti Word, Excel gitu ya, yang kita sudah pelajari. Jadi itu adalah kasus yang sering kita temui ya, baik itu penggunaan halaman, formatting halaman, heading ya, terus juga Excel-nya juga count ya dan lain sebagainya, itu yang sering kita temui gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya kita belum menemuinya atau tidak pernah menemuinya, yaitu termasuk kepada aktivitas membangun pengetahuan, mendapatkan hal-hal yang baru kalau misalnya kita belum menemui hal tersebut di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi paradigma pendidikannya adalah learning oriented. Oke, nah tentunya didukung juga oleh environment atau lingkungan ya. Jadi kalau kita melihatnya terhadap environmental settingnya ya, atau pengaturan lingkungannya, bisa yang mendukung pendidikan tentunya ya, kegiatan belajar mengajar, ada silabus atau RPS. Nah biasanya silabus atau RPS ini disampaikan kepada dosen gitu ya di setiap mata kuliah biasanya ya pada saat awal perkuliahan ya, terkait kontrak kuliah, diperlihatkan juga silabusnya ya, dan juga mungkin ada juga yang diupload silabusnya, jadi mahasiswa bisa mendownload. Terus ada juga materi pembelajaran di setiap pertemuan misalnya, atau ada juga dosen yang dari awal sudah mengupload semua dari pertemuan 1 sampai dengan akhir. Nah gitu ada juga ya. Terus metode pembelajaran yang digunakan, apakah itu hanya materi saja, apakah ada penjelasannya via Zoom atau Google Meet ya, atau platform lainnya, terus juga apakah ada tugas gitu ya, apakah ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Terus juga environmental setting-nya ini termasuk partisipan atau peserta didiknya gitu ya. Jadi aktif gitu ya, aktif baik peserta didik melakukan presensi sebelum memulai perkuliahan, melakukan tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi terus ada tugas yang pasti ya, dan ada metode evaluasi baik itu pada saat midterm exam maupun final exam, atau pada saat UTS maupun UAS ya, dan lain sebagainya bisa ditambahkan tergantung atau disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, nah terus juga ke lingkungan yang mendukung pembelajarannya ya. Jadi tadi ya ada jaringan, ada pengetahuannya berupa materi pembelajaran, terus ada aktivitasnya ya. Nah, aktivitasnya ini baik aktivitas dari si instruktur tersebut atau dosen atau guru atau pengajar lah gitu ya. Dan juga baik aktivitas dari si mahasiswa ya. Nah, tentunya dapat juga yang mendukung aktivitas yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa, yaitu berupa interface atau antarmukanya ya, atau penghubungnya menggunakan LMS atau Learning Management System ya.
Oke, jadi ya LMS di sini kita menggunakan Olu ya. Atau ada juga dosen yang menggunakan Google Classroom atau ada juga yang menggunakan Edmodo gitu ya. Jadi banyak ya LMS ini ya, banyak ya. Tapi untuk lebih aman dan lebih nyaman dan untuk mendukung program akreditasi ya di UHAMKA saya khususnya gitu ya menggunakan Olu gitu ya yang sudah dibuat dan sudah apa namanya stabil lah istilahnya. Oke, baik. Nah, ini tadi sama seperti yang dibahas ya. Jadi ada waktu yang sama, itu disebut adalah sinkronus ya. Kalau di fasilitasnya atau jenis komunikasinya itu di dalam ruang kelas gitu ya. Terus kalau dengan waktu yang berbeda bisa di pusat studi, laboratorium atau perpustakaan. Jadi waktu yang berbeda dan tempatnya sama-sama di tempat di area kampus gitu ya atau area perguruan tinggi tersebut ya dan lain sebagainya ya. Jadi ini hanya berdasarkan tempat saja ya. Oke, nah kalau kita ngomongin e-learning, jadi kegiatan e-learning ini nggak hanya mahasiswa mendownload gitu ya, tapi juga mahasiswa benar-benar melakukan aktivitas pembelajaran seperti aktivitas pembelajar di kelas konvensional, ada tanya jawabnya, ya, ada tatap mukanya gitu ya, baik melalui Zoom atau Google Meet gitu ya. Jadi nggak hanya download materi gitu ya, terus dosen ngasih tugas tanpa disertai penjelasan atau tanpa disertai tatap muka itu juga kalau menurut saya kurang kurang baik ya. Jadi tetap ada tatap mukanya ya. Dan kabar baiknya adalah mungkin ya di program bahasa Indonesia ya, program studi bahasa Indonesia akan melakukan tatap muka ya di semester depan ya, semester berikutnya atau di semester genap. Karena mulai hari Senin ini ya tanggal 3 Januari 2022 untuk Dikdasmen ya atau pendidikan dasar menengah SD, SMP, SMA itu sudah melakukan tatap muka secara 100% gitu ya di dengan full class gitu ya, full class dan benar-benar sudah normal gitu ya. Di Fakultas Teknik juga sudah melakukan tatap muka ya dari awal semester kemarin dan semester sebelumnya juga cuma kelasnya masih dibatasi setengah-setengah ya. Jadi misalnya satu kelas kuotanya 40 mahasiswa jadi dibagi dua ya. Pekan ini adalah 20 orang dengan abjad A sampai berapa gitu ya dan pekan berikutnya 20 orang berikutnya gitu dan yang lainnya yang tidak hadir di kelas secara luring atau secara offline tetap mengikuti perkuliahan secara daring ya. Jadi disediakan di kelas itu ada fasilitas Google Meet ya atau Zoom gitu. Jadi tetap dengan waktu yang sama tapi tempatnya berbeda. Jadi ada dua gitu ya. Nah, kalau program studi bahasa Indonesia kemungkinan akan menerapkan hal itu di semester depan ya karena memang kita sudah alhamdulillah sudah normal ya, alhamdulillah ya. Semoga tidak ada penambahan kasus yang besar lagi gitu ya. Karena SD, SMP, SMA per hari ini sudah normal. Baik, ini saya skip saja arsitektur. Kita ngomongin arsitektur ya. Ini lebih ke IT sih sebenarnya ya. Oke, saya langsung saja ke sini. Metode akses ya untuk e-learning ini dikategorikan sebagai pengguna ya, pengguna sistem. Jadi pengguna sistemnya ada siswa, ada pengajarnya atau instrukturnya, ada administratornya, ada narasumber ya. Terkadang ada narasumber. Jadi kalau siswa itu sebagai subjek yang belajar ya, jadi hanya belajar saja. Pengajar atau dosen kalau di perguruan tinggi ya sebagai subjek yang mengajar atau mengarahkan. Terkadang ada dosen PA gitu ya atau penasehat akademik. Dia tidak mengajar di kelas itu tapi bisa juga mengarahkan ya, mengarahkan mahasiswa biasanya dalam bentuk kegiatan akademik ya, pengarahan kegiatan akademik terkait pengisian KRS ya, bagaimana mengarahkan mahasiswa untuk ikut program MBKM, melakukan magang dan lain sebagainya. Atau bisa juga dosen pembimbing skripsi misalnya, dia tidak mengajarkan mata kuliah tertentu tapi dia membimbing skripsi mahasiswa gitu. Jadi dia mengarahkan skripsi mahasiswa. Terus media aksesnya, kalau metode akses untuk medianya
ada dengan akses dengan komputer ya, dengan mengakses terhadap web browser, bisa menggunakan Netscape, Explorer, Internet Explorer, atau sekarang namanya Edge ya, Microsoft Edge. Terus ada juga Firefox gitu ya, atau Google Chrome dan lain-lainnya. Sedangkan untuk mobile device bisa juga ini terkait device-nya ya atau perangkatnya, bisa dengan handphone, PDA, smartphone, tablet dan lain-lain saya. Nah, untuk penerapan level pengaksesan sistem jadi berbeda-beda, ada level-levelnya. Dan ini nanti akan kita bahas juga. Sebelumnya adalah infrastrukturnya ya, infrastrukturnya yang pasti harus memperhatikan mendukung terhadap pengiriman data ya. Misalnya karena dosen maupun mahasiswa bisa saja dia harusnya mengupload maupun mendownload ya, mengunduh maupun mengunggah baik materi pembelajaran, tugas, soal dan lain sebagainya ya, video dan lain-lainnya. Oke. Terus aplikasinya ya, aplikasinya itu ada 4 komponen dalam layer aplikasi ya. Ada yang namanya BOS atau Business Operating Services, ada LMS atau Learning Management Services, LCMS atau Learning Content Management Services ya, dan ada DMS atau Delivery Management Services ya. Ini ya pembahasannya adalah Business Operating Services merupakan layer aplikasi yang mendukung semua kegiatan operasional dari e-learning. Misalnya security-nya atau keamanan sistemnya ya, tentunya sistem e-learning ini harus aman gitu ya, harus aman digunakan. Jadi kita mendownload materi atau kita mengunduh tugas-tugas kita tanpa diketahui oleh mahasiswa lainnya gitu ya. Jadi artinya aman dari contek mencontek gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Oke, terus ada bisa juga termasuk ini disupport juga ya. Jadi terkadang kita mengalami kesusahan atau kebingungan. Nah, ini bisa disupport, kita bertanya baik melalui email atau ada FAQ-nya atau frequently asked question gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi sudah ada model pertanyaannya dan jawabannya sudah tersedia gitu ya, dan lain-lainnya banyak. Terus kita bisa melakukan reporting atau pencetakan laporan, misalnya baik dicetak secara fisik maupun dicetak secara file dalam bentuk PDF dan lain-lainnya. Misalnya kita ingin mencetak laporan nilai kita, atau kita ingin mencetak KHS ya, KHS atau kartu hasil studi, atau kita ingin mencetak transkrip nilai ya, itu didukung oleh e-learning ya. Jadi ini merupakan business operation service ya. Oke. Terus e-learning ini tadi ya, layer aplikasi ini bisa mendukung LMS atau Learning Management System ya. Jadi salah satu fungsi-fungsi yang disediakannya bisa pengaturan siswa. Jadi dosen bisa mengatur siapa saja siswa yang ikut di dalam kelas ini gitu ya. Atau misalnya dosennya ada tim teaching berkolaborasi, jadi ada 2 dosen di kelas tersebut ya, dosen bisa menambahkan juga. Terus dosen bisa melakukan pengaturan studi, baik misalnya pertemuan pertama bisa materi lah, mengupload materi, atau bisa melakukan UAS di tanggal berapa gitu ya, dengan sistem ya, yang pastinya dengan sistem dan lain-lainnya. Terus bisa mempersonalisasinya ya, jadi kita bisa menyesuaikan materi tidak hanya dalam bentuk file ya, PDF, PowerPoint ya, Word, tapi kita bisa mempersonalisasikannya dengan melakukan link gitu ya, link menghubungkan dengan link terkait ya. Jadi kita bisa saja dosen tersebut tidak membuat materi khusus ya, baik dalam bentuk video maupun file, tapi menggunakan kasus video yang sudah ada di internet gitu ya. Jadi tinggal di-linkkan saja ke YouTube gitu ya, sumber yang sudah ada, jadi nge-link gitu ya. Jadi kita bisa mempersonalisasi, terus juga kita bisa meregistrasi mahasiswa atau membuat
presensi kehadiran mahasiswa. Jadi mahasiswa di setiap pertemuan terlihat jumlah kehadirannya ya dan lain sebagainya. Ya, jadi learning management system ini contohnya seperti Google Classroom, Moodle, ya, Edmodo, ya, Blackboard dan lain-lainnya ya. Nah, kalau misalnya ini saya mengambil grafik ya penggunaan LMS di tahun 2021 ya, masih banyak didominasi oleh penggunaan Google Classroom ya. Selain mudah penggunaannya, Google Classroom ini juga dia didukung oleh fasilitas Google lainnya ya. Moodle di urutan ketiga dengan 14% ya, Moodle ya, berbasis Moodle dan lain sebagainya ya. Banyak sebenarnya ini. Yang ketiga adalah LCMS. Jadi kalau tadi learning management systemnya, yang ini learning content. Jadi khusus terkait konten ya, konten pembelajarannya ya. Jadi bagaimana kontennya itu bisa mengandung konten materi yang disediakan itu mengandung bisa mendukung berbagai format, baik itu gambar, animasi, teks ya dan lain-lainnya. Oke. Terus juga ada standar kalau misalnya itu ada standarnya ya, baik itu standarnya IEEE ya, standar Eropa nih, SCORM dan lain-lain ya. Jadi banyak nih sekali ya terkait konten ya sebenarnya ini. Terus DMS atau Delivery Management System. Nah, DMS ini sebenarnya adalah bagaimana menentukan cara terbaik di dalam menyampaikan konten. Ya. Seperti misalnya dalam menyampaikan konten ke siswa, dosen ya, baik yang sifatnya internal di perguruan tinggi tersebut maupun di eksternal atau dengan siswa yang berasal dari kampus yang berbeda. For your information, dalam mendukung kurikulum MBKM ini atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UHAMKA juga menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain, gitu ya. Dan teman-teman juga bisa belajar ke perguruan tinggi yang lain, gitu ya. Nanti kalau misalnya pengen tertarik dengan kurikulum MBKM tersebut, bisa ditanyakan ke dosen PA-nya. Saya cerita saja ya, sekedar informasi. Di Fakultas Teknik, khususnya di Teknik Informatika, di kelas saya itu ada 3 mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain. Di kelas saya saja ya, yang saya ingat itu, yang pertama itu dari Universitas Halu Oleo ya, Manado kalau saya nggak salah. Ada 1 orang, terus 1 orang lagi dari Universitas Bali, apa saya lupa namanya. Yang 1 lagi dari Akademi Mataram, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi ada 3 tuh di kelas saya saja gitu ya. Jadi bagaimana OLU ini bisa juga untuk digunakan oleh mahasiswa tersebut ya dengan NIM yang berbeda karena mereka NIM-nya berbeda khusus ya, mereka NIM-nya dari kampusnya masing-masing dan bisa mengakses ya karena dengan mereka program MBKM ini atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mereka memilih UHAMKA ya, khususnya kalau di studi kasus saya gitu, mata kuliah saya di Fakultas Teknik ya, mereka dari yang 2 dari teknik juga, saya lupa tekniknya apa, yang 1 di luar teknik, dia luar teknik tapi mengambil mata kuliah teknik informatika ya. Jadi boleh seperti itu ya. Jadi skemanya macam-macam ya MBKM ini kalau misalnya untuk dipelajari ya. Ke dosen PA mulai semester berapa? Oke. Kita bisa konsultasi MBKM ke dosen PA mulai semester berapa. Mohon maaf saya nggak tahu kalau di prodi bahasa Indonesia ya. Saya kurang tahu. Karena setiap prodi beda-beda. Yang saya tahu saja ya, sepengetahuan saya kalau di Fakultas Teknik kita kurikulumnya mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar kampus ya dengan skema MBKM itu setelah semester 4. Karena semester 1 sampai dengan 4 itu di Fakultas Teknik itu paket. Gitu ya, disediakannya paket. Ketika semester 5 itu baru boleh mengambil skema MBKM, ada 9 skema MBKM, ada pertukaran pelajar gitu ya. Ada magang dan lain-lain lah, banyak gitu ya, ada bina bela negara, ada kewirausahaan, banyak deh pokoknya. Ada 9 skemanya, ada di internet tuh. Nah, kalau di teknik itu setelah melewati semester 4 baru boleh berdiskusi dengan dosen PA, ingin mengambil mata kuliah pertukaran pelajar misalnya, jadi bisa belajar di
kampus mana dengan program studi apa itu bebas ya, karena tadi ya sesuai jargonnya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tukeran sama PTN emang bisa Pak? Oke. For your information, Universitas Halu Oleo itu adalah universitas negeri di Manado. Gitu. Bisa di searching. Ya, jadi saya bilang di apa namanya? Di mata kuliah saya itu ada satu orang dari Universitas Halu Oleo. Gitu ya. Universitas Halu Oleo adalah negeri gitu. Ya. Bisa ya. Jadi artinya bisa, tapi tentu syarat dan kondisi berlaku gitu ya. Anda mengikuti standar sana gitu jatuhnya gitu ya, standar sana. Ya pokoknya nanti konsultasi aja ke dosen PA karena saya kurang tahu kalau program studi bahasa nih ya, mohon maaf. Oke. Baik. Aduh jauh ya kalau ngomong MBKM yang menarik ya, karena memang kurikulumnya memang didesain memang untuk angkatan 2020 mulai 2020 ya. Oke, jadi Anda MBKM gitu kurikulumnya. Oke, baik, saya terlalu jauh sekali nih ya. Boleh nanti pada saat diskusi ya. Oke, berikutnya adalah perkembangan dari e-learning ya. Oke, perkembangan dari e-learning ini ya berdasarkan desain instruksionalnya atau perancangan instruksionalnya, ada dari kajian teoritisnya, strateginya, juga dari metodologinya ya. Sebenarnya ini lebih cocok yang mengajarkan adalah orang dari pendidikan ya. Jadi yang pada intinya pengembangan konten pembelajaran itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Bisa terkait rekayasa dari perangkat lunak tersebut atau perancangan media yang digunakan ya, apakah sinkronus, asinkronus atau berdasarkan sequence ya, atau pemilihan, selection ya, yang pasti terus juga bisa berdasarkan faktor ekonomik. Kalau faktor ekonomik lebih mudahnya ya pada intinya pengembangan konten ya, konten pembelajaran dilihat dari segi ekonomisnya ya, apakah budgetnya memadai gitu ya, ataukah ada dananya dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana pengembangan konten ini dari berbagai sudut pandang. Oke, ya ini tadi ada terkait jadwalnya juga, cost ya, ujung-ujungnya uang lagi ya, dananya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan content leveling ya, pengembangan konten itu ya, ada level 1, level 2, level 3. Kalau kontennya itu level 1, dia hanya materinya dibuat, dipindahkan dalam bentuk file ya, tapi ya pembelajaran konvensional, jadi hanya dalam format PowerPoint atau teks ya. Nah, ketika itu konten levelingnya masuk ke konten level 2, materinya berbasis multimedia, ada audionya, ada videonya, ada animasinya juga gitu ya, atau bisa saja interaktif, misalnya live streaming gitu ya, atau dalam bentuk podcast gitu ya. Mahasiswa senang tuh podcast gitu ya. Banyak tuh ya di FKIP ada nggak podcast? Saya kurang tahu ya. Kalau setahu saya yang sudah ada podcastnya itu di Fakultas Komunikasi dan juga di Teknik ya. Jadi ada kegiatan perkuliahan dengan model podcast ya. Nah, kalau misalnya content leveling ini di level 3, ini sudah masuk ke bahan enrichment atau pengayaan ya. Jadi tidak hanya berbasis konvensional, ada pengayaannya, bisa juga studi kasus atau bank-bank soal gitu ya. Jadi soal-soal yang di semester-semester sebelumnya bisa dijadikan benchmark gitu ya, dikumpulkan jadi satu, jadi bank soal gitu, nanti diambil random, itu dijadikan kuis atau dijadikan apa namanya bahan latihan sebelum memasuki apa namanya UAS yang sebenarnya gitu ya. Itu bisa saja seperti itu. Jadi itu udah masuk ke konten level 3 ya. Gitu. Oke, mekanisme pengembangan, jadi ada tahap perencanaan, pembuatan SAP atau satuan acara perkuliahan ya, dan sekarang namanya adalah RPS, rencana pembelajaran semester gitu ya. Terus ada perancangan dan pembuatan materi ya. Terus ada uji coba ya, uji coba sistem dan konten bisa diuji cobakan dengan menggunakan sampel beberapa mahasiswa ya dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi. Nah, kalau di pendidikan, Fakultas Pendidikan itu ada terkait evaluasi ini
itu ada yang istilahnya dikenal ada post test, ada pre test ya. Sorry terbalik. Ada pre test, ada post test gitu ya. Jadi sebelum dilakukan evaluasi dan dilakukan itu ya uji coba itu dan setelahnya ya. Jadi tetap ada evaluasinya, ada pre test, ada post testnya gitu ya. Untuk melihat sejauh mana perbedaan sebelum dilakukan kegiatan tersebut setelah dengan perbedaannya dengan setelah dilakukan kegiatan tersebut. Itu ya. Prinsip pembuatan materi belajar berbasis TIK ini adalah seperti ini ya. Mohon maaf saya nggak menjelaskan ya. Ini karena ini adalah tugas untuk hari ini ya. Silakan teman-teman download di apa namanya di Olu ya. Nah, tugasnya adalah terkait faktor-faktor ini ada faktor multimedia, spatial contiguity, temporal contiguity, ada coherence, modality sama redundance. Itu apakah Anda di faktor-faktor ini setuju, terus berikan contohnya gitu ya, contohnya. Jadi jawabnya ya hanya dalam bentuk ya Anda bisa apa jawab langsung gitu boleh ya. Yang pasti itu di-submit atau di-upload di YouTube gitu ya. Silakan download tugasnya ya. Oke, faktor penghambat dan kendala. Yang pasti ketersediaan infrastruktur ya. Ini dilihat dari kualitas inputnya. Infrastrukturnya tersedia atau enggak gitu ya. Kalau infrastrukturnya memadai tentu saja inputannya semakin bagus gitu ya. Terus juga ketersediaan tutor. Bisa saja inputannya bagus tapi nggak tersedia pengajarnya gitu ya, pengajar yang memang memahami penggunaan TIK tersebut ya, karena ada juga ya pengajar yang oke, dia bagus dalam sistem konvensional tapi pada saat menggunakan TIK dia bingung gitu ya, atau kurang gitu ya, jadi macam-macam gitu ya. Terus juga dilihat dari kualitas prosesnya, yaitu terkait interaksi. Adakah interaksi antara dosen dan mahasiswa? Interaksinya ini bisa saja dengan tatap muka secara virtual ya, karena kita ngomonginnya e-learning. Terus juga ada sesi tanya jawabnya, gitu ya. Ada dan lain-lain sebagainya ya. Bisa juga dalam bentuk evaluasi, gitu ya. Terus format pembelajarannya tidak hanya formatnya baku, misalnya ya harus download materi, habis itu nggak ada penjelasan, atau sebaliknya ada penjelasan tapi nggak ada materinya gitu ya, nggak di share materinya, ada yang seperti itu ya. Jadi itu mempengaruhi kualitas dari proses pembelajaran di e-learning tersebut. Terus budaya belajarnya ya. Terus juga isi dari materi ya, isi dari materi yang dibahas hari ini, terus disertai juga dengan tujuan dari pembelajarannya gitu ya. Jadi materinya apa, terus tujuan pembelajarannya dijelaskan juga gitu ya, biasanya pada saat awal gitu ya. Terus kualitas yang mempengaruhi keluaran atau outputnya, ada kompetensi ya, jadi bisa saja kompetensi ini terkait evaluasi ya, ada tes gitu ya, atau kompetensinya tidak hanya tes dilakukan oleh dosen tersebut, bisa saja dengan kompetensi yang lain, misalnya Anda mengikuti sertifikasi ya, atau Anda mengikuti tes-tes lain seperti TOEFL, IELTS ya, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Terus terkait profesionalisme, nah ini hubungannya dengan etika. Apakah setelah mengikuti pembelajaran ya e-learning tersebut ya, meningkatkah profesionalisme Anda gitu ya, baik dalam segi etika ya, dalam segi apa, memandang sesuatu ya, dalam segi disiplin mungkin ya, ketika pembelajarannya jam perkuliahannya, masuk jam perkuliahan Anda sudah hadir, nah itu termasuk profesionalisme gitu ya. Jadi mahasiswa juga secara tidak langsung dididik untuk secara disiplin ya. Sama kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu strict ya, cuman terkait absensi atau presensi kehadiran ya dilakukan pada saat perkuliahan berlangsung, itu sudah termasuk mendisiplinkan. Kalau buat saya tuh itu sudah apa ya, begitu aja masih ada yang lupa gitu ya. Jadi nggak terlalu strict sih saya gitu ya. Oke, potensi penghambat bisa saja
disiplin tidak hanya dari mahasiswa tersebut, ya, bisa saja dari dosennya. Jadi udah jamnya, terkadang ada dosen yang belum hadir gitu ya. Mungkin ya masih ada rapat ya, atau masih ada apa ya, atau device dari dosennya ya, koneksi internet dan lain-lain banyak ya. Bisa saja dari mahasiswanya juga seperti itu. Potensi penghambatnya adalah pembuatan materi dalam bentuk elektronik, ya, tidak hanya materi dalam bentuk file, teks, PowerPoint ya, Word, atau dalam bentuk multimedia, gambar, video ya, animasi dan lain-lain, ya cenderung membebani dosen karena tidak semua dosen kompeten dalam membuat materi dalam bentuk elektronik gitu ya. Terus potensi penghambat bisa saja dari materi tersebut ya, karena materinya ada audionya, ada animasinya, ada videonya di dalamnya, sehingga menyebabkan ukuran filenya atau ukuran materinya besar gitu ya. Jadi bisa saja membebani dosennya dalam mengupload materi tersebut. Kebalikannya lagi, bisa saja membebani mahasiswa tersebut ya, karena kuotanya yang kurang memadai atau akses internetnya yang memang kalau misalnya dia di kampung atau di tempat terpencil yang nggak memadai, jadi internetnya sering putus dan lain-lainnya. Atau bisa saja dari kultur atau budaya atau kebiasaan pelajar di Indonesia ya. Ini kebiasaan pelajar ini saya ambil ini berdasarkan penelitian ya, penelitian bukan penelitian saya tapi penelitian orang lain. Kultur atau kebiasaan pelajar di Indonesia ini cenderung pasif gitu ya. Jadi kalau nggak dipersilakan nanya, nggak nanya gitu ya. Gitu ya. Atau bisa saja itu kebiasaan orang timur ya, nunggu dipersilakan dulu baru dia akan aktif gitu ya. Kalau orang luar melihatnya ini merupakan sesuatu yang pasif ya, atau bisa saja kurang inisiatif gitu ya. Dan biasanya pelajar di Indonesia juga kurang bisa menuliskan konsep gitu ya, atau diskusi ya. Sebenarnya sih udah terbuka ruang diskusi ya, cuman hanya sebagian kecil saja yang mahasiswa atau pelajar di Indonesia yang memanfaatkan forum diskusi tersebut ya. Jadi kalau misalnya terkadang ada dosen yang bosan gitu ya, akhirnya ya udah nggak usah ada sesi tanya jawab karena kalau disuruh nanya juga nggak ada yang nanya gitu ya. Akhirnya pertemuan-pertemuan berikutnya nggak pernah ada lagi sesi tanya jawab gitu ya. Itu bisa saja ya. Macam-macam lah gitu ya. Atau kendala pelaksanaan dilihat dari sudut pandang mahasiswa ya sama ya, koneksi internet. Nggak semua mahasiswa juga punya komputer ya dengan spesifikasi yang cukup baik ya, yang mendukung ya gitu ya. Dan di Indonesia ini kuota ini masih terbilang mahal ya gitu. Agar dapat online secara terus-menerus ya. Oke ya, luar biasa ini kendala-kendala yang memang kita hadapi secara sehari-hari ya, tidak hanya mahasiswa, dosen juga gitu. Oke, baik. Ya, keluhannya banyak ya, keluhannya sama seperti tadi. Nah, jadi di dalam mempersiapkan e-learning yang baik juga ada teknologi pendukung di situ ya, baik berupa hardware maupun software, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Terus juga SDM-nya, SDM pendukungnya ya, ada lain-lainnya ya. Terus juga kebijakan ya, jadi dilindungi atau dipayungi oleh kebijakan, jadi diperbolehkan menggunakan TIK dan lain-lain sebagainya ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi hari ini. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait mendiskusikan terkait materi hari ini maupun terkait tugas. Silakan ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Jangan malu-malu ya. Oke, silakan teman-teman mahasiswa. Pak, untuk tugas di record apa gimana, Pak? Ya, seperti biasa tugasnya di record ya, di record. Jadi jawab saja, boleh langsung jawab gitu ya. Apa yang Anda ingin sampaikan, pendapat Anda, terus contohnya seperti apa gitu ya, boleh. Atau kalau yang masih malu-malu boleh saja diketik di PowerPoint terus divideokan gitu. Yang pasti yang disubmit ke Olu hanya dalam bentuk link saja. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Jadi itu kayak misalnya kita ngebahas tentang pendapat kita
tentang faktor-faktor itu gitu ya Pak. Terus Betul, betul ya, betul ya. Kan tadi ada penjelasannya tuh ya, multimedia apa. Apakah benar mahasiswa lebih memahami materi-materi yang berbasis multimedia, ada audio, gambar, video dan lain-lain gitu ya. Apakah benar? Karena sudut pandang mahasiswa ini beda-beda gitu ya. Jadi ya memang ada yang lebih memahami itu atau ada yang memang harusnya ada juga Pak gitu ya, teksnya dan lain-lain ya. Karena ada faktor-faktornya lain, ada multimedia, coherence, spatial contiguity ya dan lain-lainnya. Jadi beda-beda sudut pandang mahasiswa gitu. Silakan ya, Anda menyikapinya gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Maksud contoh dari faktor-faktor itu tuh maksudnya contoh dari penerapannya gitu, Pak. Oke, nah ini ya. Oh, sorry. Ya, jadi Anda menyikapi saja ya. Misalnya tadi multimedia sudah ya, misalnya. Nah, ini ya. Ini. Jadi ada yang terkait modality ya. Modality ini mahasiswa, apakah dari sudut pandang Anda, mahasiswa itu dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi, ya narasi dalam bentuk audio daripada animasi dan teks yang ada di layar gitu. Jadi tanpa audio gitu misalnya ya. Apakah menurut Anda itu? Gitu ya. Jadi Anda jawabnya itu multimedia. Kalau menurut saya Pak setuju gitu ya. Karena ya saya merasakannya gitu. Terus spatial contiguity, menurut Anda seperti apa gitu. Jadi jawabnya seperti itu aja gitu. Oke, silakan. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Kan laptop saya kan nggak bisa nge-record nih, Pak. Apa tuh? Itu laptop saya nggak bisa nge-record. Nggak mesti pakai laptop kok. Pakai video boleh, handphone juga boleh sih, bebas kan? Ya, nggak mesti pakai laptop ya, nggak mesti pakai laptop, boleh pakai video langsung boleh. Oh, berarti pakai handphone juga bisa nggak apa-apa, Pak? Boleh, silakan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya. Oke. Silakan. Ada lagi? Oke, baik. Berarti oh ya. Berarti kok rekam diri sendiri gitu boleh? Boleh, Rahel boleh ya. Boleh merekam langsung gitu ya, boleh. Boleh, menjawab langsung boleh. Jadi saya tidak membatasi kreativitas teman-teman ya, boleh. Gitu. Yang pasti ini diupload gitu aja. Mau cepat, secara cepat boleh. Yang penting ada Anda mensubmit tugas gitu. Buat saya itu. Ya. Mau boleh secara detail boleh, secara cepat juga boleh ya, silakan. Oke, baik. Ada lagi kah? Oke, nggak ada ya. Baik, tugasnya sudah ada beberapa mahasiswa yang download sepertinya ya, silakan. Jangan lupa untuk melakukan absensi ya di pertemuan hari ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir di Zoom pada hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya akhiri ya Zoom-nya.